kalian tetap semangat dalam belajar meskipun kalian berdiam diri di rumah. Anak-anak yang hebat dan baik, sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ingat pesan ibu, yaitu 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Kalian harus memakai masker walaupun kalian sedang berdiam diri di rumah ataupun ketika kalian berjalan-jalan, ke sekolah, bermain, tetap harus memakai masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Kalian harus selalu mencuci tangan ketika kalian setelah bermain, setelah belajar, atau setelah dari luar rumah. Cucilah tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kalian harus tetap menjaga jarak kalian ketika kalian bermain. Kalian harus menjaga jarak dengan teman kalian kurang lebih sekitar 1 meter atau 1,5 meter dengan teman kalian. Anak-anak, makanan apa nih kesukaan kalian? Kalian suka es krim tidak? Nah, es krim, kalau kalian suka es krim, coba kalian perhatikan. Kalau es krim sama kalian dibiarkan gitu saja, es krim itu akan meleleh atau tidak? Tentu meleleh ya. Nah, es krim yang meleleh itu atau mencair adalah suatu perubahan wujud benda. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari perubahan wujud benda yang ada di buku tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya suatu bentuk benda ke bentuk benda lainnya. Ada berapa sih perubahan wujud benda? Itu ada 6. Yang pertama itu mencair. Yang kedua membeku. Yang ketiga mengembun. Yang keempat menguap. Yang kelima menyublim. Dan yang keenam mengkristal. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud suatu benda yang awalnya itu padat berubah menjadi benda cair. Contohnya seperti apa? Seperti es krim. Es krim yang disimpan di luar ruangan maka akan mencair. Kemudian ada contoh lain lagi seperti es batu. Es batu yang didiamkan di luar ruangan dengan suhu yang tinggi, maka es batu tersebut akan mencair. Contoh lainnya yang ketiga seperti mentega. Mentega akan mencair ketika mentega tersebut disimpan di atas wajan yang dipanaskan. Yang keempat ada coklat. Kalian tentu menyukai coklat ya. Nah, coklat akan mencair ketika disimpan di suhu yang panas atau ketika dipegang sama kita pun maka coklat tersebut akan mencair karena suhu dalam tubuh itu panas sehingga coklat tersebut akan meleleh. Yang kedua itu tentang perubahan wujud benda membeku. Proses kedua yaitu membeku. Proses perubahan wujud benda yang awalnya itu cair berubah bentuk menjadi padat. Contohnya seperti es yang tadi sudah mencair,
Kemudian es tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dan dimasukkan ke freezer atau lemari pendingin kulkas, maka es tersebut akan membeku atau berubah menjadi benda wujud padat. Selain es, ada lilin. Kalian tentu udah tahu lilin ya. Lilin yang dilelehkan, lilinnya itu dilelehkan dan mencair, kemudian dibekukan atau didiamkan, maka lilin tersebut akan berubah menjadi benda padat. Kemudian yang ketiga, agar-agar atau puding yang biasa sama orang tua kalian buat di rumah. Agar-agar yang sudah dididihkan, kemudian agar-agar tersebut didiamkan, maka agar-agar tersebut akan berubah menjadi wujud yang padat. Yang ketiga adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud suatu benda yang awalnya itu benda gas menjadi cair. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan contoh-contoh dari perubahan wujud benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Menguap terjadi akibat benda tersebut menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair tersebut berubah menjadi gas. Contohnya, yang pertama contohnya yaitu menjemur pakaian. Pakaian yang basah ketika dijemur maka akan kering. Yang kedua, seperti ikan asin yang basah ketika dijemur akan mengering. Yang ketiga, contohnya seperti air yang mendidih. Air yang mendidih, lama-kelamaan air tersebut akan berkurang. Dan yang keempat, itu seperti parfum. Parfum yang didiamkan lama-lama akan berkurang. Itu mengenai menguap. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contohnya, seperti ketika kalian bangun tidur lalu kalian melihat keluar rumah dan melihat pepohonan, lalu daun-daunnya itu menjadi basah, itu proses mengembun. Selain itu ada contoh lain lagi, seperti kalian menyimpan gelas dan gelas tersebut sama kalian dimasukkan es batu, maka luar permukaan gelas tersebut akan memunculkan butiran-butiran air. Contoh yang lainnya juga ada ketika kalian berada di dalam mobil dan di luar itu sedang hujan deras, maka di kaca mobil tersebut akan buram dan ada butiran-butiran airnya juga. Itu proses dari mengembun. Contoh menyublin yaitu kapur barus atau kamper. Kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari itu pun akan menjadi harum. Contoh yang kedua, contoh yang lainnya yaitu perubahan dry ice atau es kering. Es kering yang merupakan karbon dioksida padat yang jika diletakkan di tempat yang terbuka akan mengeluarkan asap.
asap-asap karbon dioksida yang berbentuk seperti gas. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Contoh mengkristal yang pertama, perubahan uap menjadi butiran es di dalam freezer. Contoh lainnya yang kedua seperti terbentuknya salju. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita telah mengetahui macam-macam perubahan bentuk benda. Itu ada 6. Yang pertama itu mencair, membeku, menguap, menyublir, mengembun, dan mengkristal. Itu adalah macam-macam perubahan wujud benda. Nah, hari ini Ibu juga akan memberikan penugasan kepada kalian. Penugasan yang pertama yaitu kalian tuliskan ada berapa macam-macam perubahan wujud benda dan penjelasannya. Penugasan yang kedua, kalian tuliskan contoh-contoh perubahan wujud benda yang telah Ibu paparkan tadi atau jelaskan tadi yang ada pada kehidupan sehari-hari kalian. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, kalian harus tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Sekian video dari Ibu, dan nantikan video-video Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.